Halo semua, masih dengan saya, Ibu Sadek. Kita ketemu lagi di sesi 3 analisis pangan. Nah, kali ini kita masih melanjutkan bahasan di topik sebelumnya, yaitu tentang analisis komposisi dari suatu bahan pangan. Tapi kali ini kita akan fokus terhadap pembahasan analisa kadar lemak. Nah, adapun outline dari sesi kita kali ini adalah metode apa saja sih yang bisa kita gunakan kalau kita ingin mengetahui kadar lemak dari suatu bahan pangan dan bagaimana prinsip penentuan kadar lemak tersebut. Kemudian, saya juga akan menunjukkan prosedur singkat dari metode penentuan kadar lemak yang paling umum digunakan, yaitu metode ekstraksi Soxhlet. Nah, sama seperti sebelumnya, apabila kita punya produk dan kita ingin analisa berapa sih kandungan lemaknya, ada banyak metode yang bisa kita pilih, antara lain metode Soxhlet, metode Babcock, atau metode gas kromatografi. Yang mana metode tersebut bisa kita pilih berdasarkan tujuan dari analisis kita ataupun karakteristik dari bahan pangan yang kita punya. Misalnya untuk metode Soxhlet hanya cocok untuk produk pangan yang bersifat padat dan memiliki kadar air yang rendah. Ataupun metode Babcock adalah metode yang cocok untuk analisa lemak pada produk susu. Nah, bagaimana penentuan kadar lemak dari suatu bahan pangan bisa ditentukan secara grafimetrik atau secara volumetrik. Pada penentuan secara grafimetrik dilakukan dengan penimbangan massa lemak yang dihasilkan dari ekstraksi sampel, misalnya pada metode Soxhlet atau metode Goldfish. Sedangkan penentuan kadar lemak berdasarkan metode volumetrik, di mana kita melakukan pengukuran volume lemak yang terbentuk dari hasil pemecahan emulsi, misalnya produk susu yang ditambahkan dengan H2SO4 pekat, sehingga emulsinya rusak dan lemak yang terbentuk itu bisa diukur volumenya. Nah, berikut adalah prosedur singkat mengenai metode Soxhlet. Metode ini merupakan metode ekstraksi menggunakan pelarut non-polar atau pelarut organik. Dan penentuan kadar lemak dari metode ini adalah penentuan lemak kasar atau crude fat. Karena dengan ekstraksi seperti ini, yang terbawa oleh pelarut bukan hanya lemak, tetapi komponen-komponen lain yang bisa larut dalam lemak, misalnya vitamin larut lemak. Nah, tahapan analisis dimulai dari penimbangan sampel ke dalam timbel, lalu dimasukkan ke dalam rangkaian alat Soxhlet. Selanjutnya, pelarut organik dimasukkan ke dalam labu lemak yang dipasangkan pada bagian bawah rangkaian alat, kemudian dipanaskan. Nah, dengan adanya pemanasan, pelarut organik tadi akan menguap. Nah, karena rangkaian alat ini digabungkan dengan kondensor, maka uap tadi akan terkondensasi, membentuk tetesan-tetesan air yang akan membasahi sampel sambil mengekstrak lemak yang ada di dalamnya. Nah, kemudian pelarut yang sudah membawa lemak akan kembali ke bawah atau ke labu lemak. Nah, karena ada perbedaan titik didih, lemak akan tetap berada di labu lemak, tetapi pelarutnya akan kembali menguap. Proses berulang yang mana lemak akan terkondensasi, menetes menjadi tetesan uap lagi, membasahi sampel, mengekstrak, kemudian membawanya turun ke labu lemak. Begitulah proses dilakukan hingga beberapa kali siklus. Nah, di akhir dari tahap analisis ini, labu lemak yang sudah berisi analit kemudian dikeringkan. Bisa menggunakan rotavapor atau dikeringkan menggunakan oven, sehingga pelarutnya menguap. Yang tersisa di dalam labu lemak hanyalah sampel lemak yang diperoleh dari sampel. Kemudian ditimbang. Nah, demikian penjelasan tentang analisis lemak. Sekarang kita kuis dulu ya. Nah, yang pertama adalah metode apa sih yang paling cocok untuk digunakan dalam penentuan kadar lemak pada produk susu? A. Babcock, B. Soxhlet, C. Goldfish. 1, 2, 3. Masih ingat jawabannya adalah metode Babcock. Yang kedua adalah pelarut yang bisa digunakan dalam ekstraksi Soxhlet kecuali A. Heksan, B. Diklorometan, C. Aquades. Yang mana yuk? Nah, jawabannya karena kecuali adalah distilled water atau Aquades. Karena Aquades bersifat polar.
Nah, demikian penjelasan singkat tentang lemak. Semoga berguna ya. Tetap semangat dan lanjutkan belajar terus di rumah ya. Sampai jumpa.